Halo teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang gerak parabola. Nah, pernahkah kalian menonton pertandingan sepak bola? Nah, pasti udah pernah lah ya, walaupun cuma di TV. Nah, gerakan bola yang ditendang oleh pemain sepak bola kadang berbentuk melengkung. Nah, mengapa bola bergerak dengan cara demikian? Nah, apabila diamati secara seksama, benda-benda yang melakukan gerak parabola itu selalu memiliki lintasan berupa lengkungan dan seolah-olah dipanggil kembali ke permukaan tanah setelah mencapai titik tertinggi. Nah, mengapa demikian? Simak dengan baik penjelasan berikut ya. Nah, selanjutnya, apakah kalian mengenal atau pernah bermain game Angry Birds? Nah, pada game ini, mengapa bisa lintasan burung berbentuk melengkung? Ya, nah, apa itu gerak parabola? Nah, gerak parabola adalah gerak dengan lintasan berbentuk parabola, gerak suatu benda yang membentuk sudut elevasi sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X sebagai gerak horizontal atau GLB dan sumbu Y sebagai gerak vertikal atau GLBB. Nah, keduanya tidak saling mempengaruhi tetapi membentuk suatu gerak parabola. Nah, dari gambar ini bisa dilihat jika gerak parabola terdiri dari komponen gerak ke arah sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, dimisalkan sebuah bola dilemparkan dari sumbu 0, ia memiliki kecepatan awal atau V0 pada komponen vertikal V0Y yang mengalami percepatan gravitasi dan komponen horizontal yang bersifat konstan atau tetap karena tidak mengalami percepatan horizontal. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi benda melakukan gerak parabola. Nah, yang pertama yaitu ada kecepatan awal. Semakin besar kecepatan awal, semakin jauh dan tinggi lintasan benda. Yang kedua, sudut peluncuran mempengaruhi ketinggian dan jarak tempuh benda. Yang ketiga, benda tersebut bergerak karena ada gaya yang diberikan. Yang keempat, adanya gravitasi, seperti pada gerak jatuh bebas, benda-benda yang melakukan gerak parabola dipengaruhi oleh gravitasi yang berarah ke bawah atau pusat bumi dengan besar Y sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, yang kelima, hambatan atau gesekan udara. Setelah benda tersebut ditendang, dilempar, ditembakkan, atau dengan kata lain, benda tersebut diberikan kecepatan awal sehingga bergerak. Nah, gerak parabola merupakan suatu jenis gerakan benda yang pada awalnya diberi kecepatan awal lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi. Karena gerak parabola termasuk dalam pokok bahasan kinematika, gaya sebagai penyebab gerakan benda diabaikan. Demikian juga gaya gesekan udara yang menghambat gerak benda. Kita hanya meninjau gerakan benda tersebut setelah diberikan kecepatan awal dan bergerak dalam lintasan melengkung di mana hanya terdapat pengaruh gravitasi. Ya, selanjutnya adalah mengenai rumusan pada gerak parabola. Besar dari kecepatan bola di sembarang titik bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu V sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat, yaitu dengan Vx adalah kecepatan horizontal yang memiliki satuan meter per sekon dan Vy adalah kecepatan vertikal yang memiliki satuan meter per sekon. Untuk menemukan arah kecepatan benda dalam gerak parabola menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu tan theta sama dengan Vy per Vx. Kemudian ketinggian maksimum. Nah, dalam gerak parabola yang dilempar melambung ke atas akan mengalami ketinggian maksimum pada titik tertentu. Dalam sumbu vertikal Y, pada posisi ketinggian maksimum, nilai kecepatan pada sumbu Y bernilai 0 atau Vy sama dengan 0. Nah, untuk mencapai ketinggian maksimum dengan nilai Vy sama dengan 0, maka persamaan rumusnya sebagai berikut. Vy sama dengan V0Y plus minus G, G kali T dengan Y maksimal 0 sama dengan V0Y
plus minus GTY max. TY max sama dengan V0Y per G. TY max sama dengan V0 sin theta per G. Selanjutnya, untuk menemukan ketinggian maksimum dirumuskan sebagai berikut. Vy kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2GY max. 0 sama dengan V0Y kuadrat min 2GY max. Y max sama dengan V0Y kuadrat per 2G. Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta 2G. Nah, kemudian jangkauan maksimum. Dalam komponen gerak horizontal, benda menempuh jangkauan maksimum yang dinotasikan dengan Xmax. Nah, karena tidak memiliki percepatan dan kelajuan tetap, maka rumus jangkauan maksimum dapat dirumuskan sebagai berikut. X sama dengan V0xt, di mana nilai T adalah 2 kali dari nilai T Y max sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. X max sama dengan 2 V0 kali T Y max. X max sama dengan 2 kali V0X dikali V0 sin theta per G. X max sama dengan V0 kuadrat 2 sin theta kali cos theta per G. X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta G. Selanjutnya, rumus dalam gerak parabola pada setiap titik dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini dimisalkan sebuah bola dilempar dengan dari sumbu 0 memiliki kecepatan awal V0 pada komponen vertikal V0Y yang mengalami percepatan gravitasi dan komponen horizontal V0X. Kemudian V0X bersifat konstan atau tetap karena tidak mengalami percepatan horizontal. Nah, jadi dari sini kemudian di titik puncak, maka kecepatan di titik tersebut dapat dihitung dengan cara Vt sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Kemudian di titik maksimal, waktu yang diperlukan dihitung dengan Tp sama dengan V0 sin alfa per G. Y max juga bisa dihitung dengan cara V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kemudian, pada titik terakhir, waktu yang diperlukan yaitu Tx sama dengan 2T sama dengan 2V0 sin alfa per G. Nah, selanjutnya kita mengerjakan contoh soal berikut. Sebuah bola dilemparkan dari atap gedung dengan tinggi 9 meter dan kelajuan awal benda 8 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat dan sudut yang dibentuk bola adalah 30 derajat, maka berapa waktu yang dibutuhkan bola untuk menyentuh tanah dan berapa jarak mendatar bola dari gedung. Nah, berikut adalah pembahasannya. Kita menggunakan rumus Y sama dengan V0Y dikali T dikurang setengah G dikali T kuadrat. Nah, setelah itu dapat kita masukkan P-nya kecepatan tadi 8 dikali T dikali sin 30 derajat dari sudut tadi dikurangi setengah dikali 10 percepatan gravitasi dan dikali T kuadrat. Nah, Y-nya tadi kan sudah diketahui. Jadi dapat kita tulis yang 9 sama dengan 8 dikali setengah dikali tinggi dikurang setengah dari sin 30 derajat dikali 10 dikali T pangkat 2. Nah, sehingga diperoleh min 9 sama dengan 4T dikurang 5T sama dengan 5T kuadrat dikurang 4T dikurang 9 sama dengan 0. Nah, ini dapat kita pecah menjadi 5T dikurang 9
dikali T ditambah 1 sama dengan 0. Jadi nilai T adalah 9/5 atau sama dengan min 1. Karena T nilainya positif, maka jarak mendatar yang dicapai bola adalah sebagai berikut. X sama dengan F0x dikali T. X sama dengan 8, yaitu kecepatan, dikali cos 30 sudut tadi, dikali T 9/5 yang sudah kita peroleh dari pembahasan sebelumnya, sama dengan 8 dikali setengah akar 3 dari cos 30 derajat dikali 9/5. Hasilnya adalah 7,2 akar 3 meter. Dapat kita lihat yang sebelah kiri, seorang anak sedang menendang bola, yaitu menandakan bola bergerak melengkung di udara. Ini adalah contoh dari gerak parabola, yaitu gerak yang memiliki komponen horizontal ke depan dan vertikal naik atau turun karena adanya gravitasi. Bola naik mencapai titik tertinggi lalu turun. Nah, pada gambar yang sebelahnya game Angry Bird, yaitu karakter Angry Bird yang dilontarkan dengan ketapel meluncur ke arah bangunan musuh. Gerak karakter ini juga mengikuti lintasan melengkung. Kenapa ini disebut gerak parabola? Karena keduanya melibatkan dua komponen gerak horizontal ke samping yang beraturan dan vertikal ke atas lalu ke bawah yang dipengaruhi percepatan gravitasi. Lintasannya pun berbentuk lengkungan atau parabola karena kombinasi dua gerak ini.